Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar struktur data. Saya Eci Talita Delizal dengan NIM 130120449. Saya Diaksa Satra Utama dengan NIM 13012014344. Saya Raditya Pradiata Manugroho dengan NIM 13012011597. Kami mendapatkan tugas besar struktur data tipe multilingual dengan tipe A, kondisi parent circular linked list tanpa las dan last state single linked list tanpa las. Kemudian di bawah ini merupakan studi kasusnya yang akan kami kerjakan, yakni data registrasi mata kuliah mahasiswa semester pendek. Di bawahnya terdapat bagan, multilingual list, dan beserta komponen-komponennya. Untuk spesifikasi programnya, yang pertama menambah dan menghapus mata kuliah baru berupa nama mata kuliah, nama kelas, kuota, dan jenis mahasiswanya. Lalu kuota di-set 0 di awal. Kedua, menambah dan menghapus data mahasiswa. Ketiga, menambah dan menghapus data registrasi mata kuliah dari mahasiswa tertentu dengan menghubungkan dan menghapus relasi sesuai aturan registrasi bayangan. Keempat, mengupdate jumlah mahasiswa di setiap mata kuliah jika ada penambahan atau pengurangan mahasiswa. Kelima, menampilkan data semua mata kuliah yang ditawarkan saat ini beserta jumlah mahasiswa yang sudah masuk ke mata kuliah tersebut. Keenam, menampilkan data mahasiswa di mata kuliah dan kelas tertentu. Ketujuh, menampilkan seluruh mata kuliah beserta data mahasiswanya. Delapan, mencari nama mata kuliah tertentu dengan kuota yang masih tersedia. Dan yang terakhir, mencari nama mahasiswa tertentu pada sebuah mata kuliah. Kemudian kami akan menjelaskan dan mendemokan program yang telah kami buat. Sudah kelihatan belum? Sudah. Kelihatan nggak, Dit? Sudah. Oke. Dari dulu ya. Iya. Yang pertama, yaitu mendefine beberapa komponen, yakni ada head dari list parent, first list MK itu untuk mengaliaskan list MK dot first, kemudian define untuk bagian yang parentnya yaitu info S mengaliaskan S info, next S mengaliaskan S next. Lalu define yang untuk bagian child yakni next MHST untuk mengaliaskan TN next MHS, lalu info T mengaliaskan T info, next T mengaliaskan T next. Selanjutnya yaitu beberapa info type yakni ELM underscore MHS yang merupakan bagian dari ADR underscore MHS, ELM underscore matkul yang merupakan bagian dari ADR underscore matkul, kemudian info type mahasiswa yang berisi string nama MHS, NIM, dan asal kelas, lalu string jenis KLS-nya, kemudian info type struct matkul yang berisi string nama MK, kelas, dan jenis MHS-nya, lalu ada string kuota. Selanjutnya info type struct LM underscore MHS yang berisi MHS info, underscore MHS next, lalu struct LM underscore matkul yang berisi info dari matkul, next dari ADR underscore matkul, serta next MHS dari ADR MHS. Selanjutnya struct MLL yang berisi first dari ADR underscore matkul. Berikut adalah prosedur dan Functionnya. Oke, ke bagian metodenya. Yuk, siapa ini Haji? Yang pertama ada void create list untuk membuat list dengan first list MK sama dengan 0. Yang kedua ada void new element underscore matkul untuk mengalokasikan elemen matkul. Yang ketiga ada void new element underscore matkul MHS untuk mengalokasikan elemen MHS. Yang keempat ada void insert new underscore MHS untuk
menambahkan nilai baru di bagian list MHS. Yang selanjutnya ada void insert list underscore MK untuk menambahkan nilai baru di bagian list matkul. Selanjutnya ada in jumlah untuk function untuk mereturn jumlah dari mahasiswa yang ada di kelas. Yang selanjutnya ada void show jumlah MHS untuk menampilkan semua data mata kuliah yang ditawarkan saat ini beserta jumlah mahasiswanya. Selanjutnya ada void print list untuk menampilkan seluruh mata kuliah beserta data mahasiswa. Selanjutnya ada void show data MHS untuk menampilkan data mahasiswa di mata kuliah dan kelas tertentu. Selanjutnya ada string search underscore MK untuk mencari nama mata kuliah tertentu dengan kuota masih tersedia. Selanjutnya ada ADR matkul search underscore MKA untuk mencari alamat dari matkul yang dicari. Selanjutnya Raditya. Kemudian ada function search underscore MHS untuk mencari nama mahasiswa tertentu pada sebuah mata kuliah. Lalu function search MHSA untuk mencari alamat dari mahasiswa yang akan dicari maksudnya. Kemudian prosedur delete first underscore MK untuk mendeletkan first dari mata kuliah. Lalu prosedur delete plus MK itu untuk mendelete last mata kuliahnya. Selanjutnya delete after prosedur berupa prosedur yang berfungsi untuk mendelete afterkan mata kuliah. Kemudian prosedur delete TLM itu merupakan prosedur percabangan apakah data dari matkul yang ingin dihapus berada di bagian depan, belakang, ataupun tengah. Selanjutnya prosedur delete last underscore MHS ini menambah dan menghapus mata kuliah dari mahasiswa tertentu sesuai dengan aturan registrasi bayangan. Kemudian ada prosedur delete first underscore MHS untuk mendelete first kan mahasiswa. Selanjutnya ada prosedur delete underscore MHS untuk merupakan prosedur percabangan apakah data dari mahasiswa yang ingin dihapus berada di bagian depan, belakang, ataupun tengah. Selanjutnya prosedur delete after underscore MHS, yaitu prosedur delete after. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian main. Di bagian mainnya ada MLL, ini listnya. Kemudian ada address dari matkul, address dari mahasiswa. Kemudian pada awal-awal create list untuk membuat list baru. Kemudian ini untuk matkul, menambahkan matkul. Kemudian ini untuk menambahkan mahasiswa. Oke, untuk memasukkan data, print list. Oke, langsung demo aja. Demo, wait, nggak kelihatan nih. Tutorial, iris satu. Nah, oke, menambahkan, misal kita ingin menambahkan anggota kelas dari struktur data. Namanya siapa? Misal Eci, nemu berapa aja? Misalnya diarang aja lah. Iya, misal aja. 130, 120, 555. Kemudian bahkan lagi Yasmin
666, kemudian tambahkan lagi Radit 777 oke. Sebentar. Tidak di run print listnya. Nah, di sini kelasnya INT, namun mengisi anggotanya reguler, maka tidak tampil, atau otomatis terhapus. Bila kita mengganti dengan kelasnya INT, maka akan tampil dari anggota kelas struktur data IF44 internasional ini. Kemudian misal tambah kelas baru, logika matematika. Juni. Ini misal kelasnya harus reguler. Kita reply lagi deh. No. Juni. 999 10. Oke. Dan ini juga deh tambahin. Siapa? Nyawan misal 345 ngarang aja nih. Tiga, 4, 6. Kelasnya harus sesuai, jika reguler, siswanya harus reguler juga. Kalau misal kelasnya reguler, tapi siswanya INT, maka tidak akan tampil, otomatis terhapus. Oke, kemudian mencari jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswanya. Untuk jumlah mahasiswanya, di sini sudah tampil datanya, struktur data, jumlah mahasiswanya 2, teori peluang, jumlah mahasiswanya 3, logika matematika, jumlah siswanya 3. Kemudian ingin menampilkan siswa di matkul dan kelas tertentu. Contohnya di kelas logika matematika ini. Saya hapus dulu. Matematika 46. Kelasnya harus sesuai. Ini akan tertampil kelas dari logika matematika
dan anggota kelasnya sesuai dengan yang di search. Kemudian search mata kuliah dari misal struktur data. Ini hapus dulu juga deh. Bila kuotanya masih tersedia, maka mata kuliah struktur data akan di-return masih tersedia. Namun bila tidak tersedia, maka akan di-outputkan mata kuliah penuh. Coba ini. Ganti 23. Ganti ini kita matematika. Kemudian mencari mahasiswa di kelas tertentu. Bila mahasiswa tersebut tidak terdaftar, maka akan mereturn tidak terdaftar. Bila mahasiswa tersebut terdaftar, maka akan teroutputkan mahasiswa tersebut terdaftar. Kemudian contohnya mau menghapus mahasiswa dari matkul tertentu. Teori peluang. Ya, Adi tidak tampil lagi di list mahasiswanya, sudah terdelete. Kemudian ingin menghapus dari matkul, hapus. Contohnya logika matematika. Kelas dan matkul dari logika matematika telah dihapus. I think menurut saya cukup sekian demo program yang telah dibuat dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Citalila. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.